Ucapan Sean di rumah sakit masih menimbulkan tanya di benak Zalina, hingga di perjalanan dia kembali membahas hal itu. Sejujurnya Sean ingin menutupi, karena menurut pengakuan Rangga memang tidak terjadi hal-hal yang dituduhkan oleh Sean dan Ayunda salah mengartikan sikap Rangga, itu saja. Namun, sejak lama dia sudah berjanji hal sekecil apapun akan dia utarakan pada Zalina tanpa sedikit pun ditutup-tutupi. Rangga teman Mas itu, kan? Sean mengangguk dan hal itu masih membuat Zalina tidak dapat menutupi keterkejutannya. Sudah Zalina duga ada yang tidak beres dengan kakak iparnya, Umi Rosita juga beberapa kali kerap mengungkapkan jika rumah tangga Abrizam tidak seharmonis dahulu sejak memiliki anak. Jadi yang tadi aku lihat di hotel benar Mbak Ayunda. Kamu tidak salah lihat, nah. Menurutnya hanya kebetulan, tapi entah apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Menurut kamu gimana? Apa kamu percaya padanya, Mas? Sean mengangguk, jujur saja dia memang sedikit mempercayai Rangga. Meski Rangga memang pria mata duitan yang semudah itu terjerumus hanya demi uang, tapi untuk pengakuannya soal Ayunda agaknya tidak berbohong sama sekali. Seperti yang Sean ketahui, Rangga memang kerap memacari banyak wanita, tapi tidak dengan istri orang. Entah prinsip itu bertahan atau tidak, yang jelas Sean berpihak pada Rangga untuk kali ini. Lebih parahnya lagi Ayunda salah menduga dan mengira kalau Rangga benar-benar suka padanya. Memalukan, kakak iparmu itu memang gila, nah. Aku mengenal banyak sekali watak wanita, tapi yang paling gila ia istri Abrizam. Sudah punya suami bahkan anak malah mencari celah dan memohon untuk kembali pada mantan pacarnya. Terus yang lucunya lagi, dia nekat bermain api di belakang Abrizam karena mengira Rangga itu seorang direktur, nah. Hahaha. Memalukan, bisa-bisanya Abrizam menyukai wanita seperti dia. Sama sekali tidak pantas untuk dijadikan istri. Padahal dia tergaris bawah, Sean berhenti sejenak kala menyadari tatapan tajam sang istri tertuju padanya. Astagfirullah, suamiku. Sejak tadi Sean berbicara panjang lebar dan mengajak Zalina menggunjingkan Ayunda. Satu hal yang Sean lupa, watak sang istri tidak sama. Seperti Mikaela yang memang suka bergibah. Sekalipun hal itu memang buruk, tapi sebisa mungkin Zalina tidak mengotori lisan dan telinganya. Kenapa, sayang? Istighfar, Mas, tutur Zalina pelan yang membuat Sean seketika menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia merutuki kebodohannya sendiri, bingung juga kenapa justru ketularan Yuda yang pantang ada hal panas harus diulas hingga akar-akarnya. Padahal, sejak awal Zalina sudah berusaha agar Sean tidak membahas terlalu dalam tentang keburukannya, yang Zalina butuhkan hanya kejelasan terkait permainan yang Ayunda lakukan. Astagfirullah. Mas lupa, tidak boleh ya, nah. Lebih baik tidak, Mas. Tapi, sayang Mas bukan ngajak kamu gibah, ucap Sean tetap membela diri karena dia merasa untuk saat ini sama sekali tidak salah. Terus apa namanya kalau bukan? Tanya Zalina menarik sudut bibir dan merasa sebentar lagi akan terbahak mendengar jawaban Sean. Apa ya? Mengulas fakta atau dengan kata lain review jujur dari Mas untuk Ayunda. Benar saja, Zalina tergelak mendengar jawaban Sean. Benar-benar pandai menghindar dan membela diri, padahal mulut Sean sejak tadi terdengar cukup pedas untuk seorang laki-laki. Sama saja, Mas. Beda, sama di mananya. Intinya sama, orangnya tidak ada di sini dan Mas membicarakan keburukannya. Dan dosanya bahkan lebih besar dari dosa zina. Mas tahu tidak bahwa seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahkannya. Zalina. Mata Sean membola, bibirnya kini terkatup sempurna dan lidah pria itu mendadak kaku usai mendengar penjelasan sang istri.
Seketika dia mengurangi kecepatan seraya menghela napas pelan. Sungguh, dia benar-benar kehilangan kata-kata saat ini. Sejak lama dia kesal pada Ayunda dan mencari celah untuk memojokkan wanita itu. Hingga dia tidak sadar jika egonya justru menarik Sean dalam kubangan dosa tanpa sadar. Serius begitu? Kening Sean mengerut, anggukan. Zalina membuatnya gusar seketika. Iya serius, Mas. Masa harus minta maaf padanya? Nah, bagaimana mungkin Sean memiliki keberanian untuk meminta maaf pada Ayunda, menyapa saja dia enggan. Sean menepuk bibirnya berkali-kali, memang salah dia yang bicara terlalu banyak dan mungkin kelewat batas. Makanya lain kali mulutnya dijaga. Lucu sebenarnya, tapi bagaimana Sean memang salah. Sean yang tadinya sumringah mendadak muram dan mungkin otaknya panas akibat mengupas kesalahan Ayunda. Bahkan, hingga tiba di rumah Sean sampai salah masuk kamar. Beruntung saja Kiai Husain sedang tidak berada di rumah, andai saja ada mungkin Sean akan malu seumur hidup lantaran salah masuk ke kamar mertua. Fokus, Mas. Kenapa sih? Ngantuk ya? Tanya Zalina lembut seraya mengelus pelan wajah tampannya. Lama tidak kemari, Mas lupa kalau kamar kita di atas, nah. Dia terlihat berbeda, Zalina menangkap perbedaan Sean. Entah apa yang membuatnya semurung itu, apa mungkin perkara gibah itu. Zalina juga berpikir sama saat ini. Alasan, pikiran kemana orangnya di mana. Tuh salah masuk lagi dia. Mas, itu gudang. Kenapa sih? Makan dulu sana kalau lapar, teriak Zalina terbahak memenuhi ruangan, perutnya bahkan mungkin sakit mengingat malam ini. Kenapa juga catnya disamain begini? Dulu beda. Halah, nyalahin catnya padahal dia yang salah. Penyesalan Sean agaknya berbuntut panjang. Zalina bahkan tersenyum simpul mendengarkan sang suami mengadu pada Yang Maha Pengampun di sepertiga malam. Sepanjang malam dia terlihat gusar. Zalina mengurungkan niatnya untuk menyenangkan hati Sean tadi malam. Hal itu terjadi lantaran Sean yang tiba-tiba mengeluh sakit kepala dan berakhir tidur dalam pelukannya. Hingga pagi hari, Zalina belum bisa melupakan rintihan Sean yang menyesali dosanya. Kamu kenapa? Nah, kenapa memangnya? Tanya Zalina sembari terus mengeringkan rambut sang suami. Sama sekali Zalina tidak sadar jika sejak tadi sang suami memerhatikan wajahnya di cermin. Senyum-senyum begitu, apa aku terlihat lucu? Tanya Sean masih terus menatap ke depan, secara jelas dia menangkap Zalina berkali-kali menahan tawa. Tidak, rambut kamu semakin panjang. Potong, Mas. Zalina begitu menjaga hati Sean, mana mungkin dia mengejek sang suami yang tengah berusaha memperbaiki diri. Meski kalimat-kalimat yang dia utarakan semalam terdengar seperti anak kecil yang menyesal telah mencuri permen, sama sekali Zalina tidak akan merusak mental Sean. Dia tahu bagaimana sulitnya proses seorang pendosa yang meniti jalan kebaikan. Ada begitu banyak yang tidak mengerti bahwa tidak semua manusia siap menerima candaan, sekalipun itu pasangan. Sebisa mungkin Zalina mencoba menutupi yang dia rasakan kini. Beruntungnya Sean tidak berpikir buruk tentang Zalina. Iya besok, pulang dari Jakarta Mas potong. Jakarta, suaminya memang harus tetap pergi demi mewujudkan harapan Ana. Awalnya dia memang meminta bantuan Yuda, tapi sayang pria itu tidak mungkin bisa menuntaskan semuanya sendirian. Terlebih lagi, antara Satria dan ketiga pria yang diduga sebagai ayah biologisnya berbeda kota. Jika hanya mengandalkan Yuda seorang, besar kemungkinan Lengkara akan kembali mengulang kemarahannya seperti waktu itu. Selain soal Ana, di punggung Sean juga terdapat harapan Hito dan lainnya. Cukup 7 tahun lalu Sean memikirkan diri sendiri, untuk kali ini dia akan menebus semua kesalahan itu.
Zalina yang mengerti kesibukan sang suami tidak terlalu banyak mengeluh meski waktu bersama Sean belum sesempurna dahulu. Begitu juga dengan Sean, tidak mengapa waktu bersama Habil dan Iklima masih kerap terpotong-potong, hati kecilnya menaruh iba pada Satria yang menginginkan sosok ayah. Atas dasar kemanusiaan dan menebus rasa bersalah, Sean rela melakukan ini semua. "Jangan keluar rumah sebelum aku pulang," ucap Sean usai mengecup keningnya begitu lama, sama sekali Sean tidak peduli berapa pasang mata menyaksikannya di bandara. Salah satunya Mardi yang kini mengalihkan pandangan dan pura-pura tidak melihat. Menyesal dia menunggu terlalu dekat jika sudah begini, harusnya di mobil saja. "Via Manila, Mas. Mas hanya sebentar, nanti Mas telepon ya." Kali pertama Sean minta diantar ke bandara, padahal hanya sebentar dan biasanya juga tidak perlu diantar. Kalau kata Sean perpisahan di bandara akan menciptakan rindu yang lebih nyata, dan dia ingin merasakan hal itu. "Zalina, I love you." Sean berteriak dari kejauhan, Zalina yang kini memerah hanya bisa melambaikan tangan ke arah Sean. Seumur hidup tidak pernah menjalin hubungan asmara bersama lawan jenis, sekalinya berjodoh Tuhan menghadirkan Sean yang membuat Zalina mencintainya setiap detik. Dijawab, "Neng." "Masa diam saja," ucap Mardi yang membuat Zalina mencebik, mana mungkin dia berani melakukan hal yang sama seperti Sean. "Malu, Mardi, ayo pulang," tutur Zalina kala Sean telah menghilang dari pandangannya. Baru saja berjalan beberapa langkah, Zalina dikejutkan dengan kedatangan pria yang tampak tergesa dari arah berlawanan. Secara tidak sengaja pria itu menabrak Zalina, beruntungnya wanita itu masih bisa menjaga keseimbangan. "Maaf, saya garis bawah Zalina." Mata Zalina membola kala menyadari siapa pria bertopi dengan jaket hitam dan celana jeans yang dia kenakan. Sedikit terkejut karena memang dia terlihat berbeda dari biasanya, bahkan Mardi sampai mengerjap pelan. "Irham." Kening Zalina berkerut, hendak kemana Irham yang kini tampak terburu-buru, pikirnya. "Ah, senang bertemu denganmu, Nah, ada urusan apa kamu di sini?" Tanya Irham terlihat lebih tenang. "Antar suamiku, kamu sendiri." "Ah, Sean mau pergi kemana memangnya?" Selidik Irham yang membuat Zalina menunduk dan sedikit menyesali pengakuannya. Zalina belum menjawab, tanpa perlu dijelaskan Irham seolah paham apa yang membuat wanita ini bungkam. "Tanya saja, Nah. Kebetulan aku akan ke Jakarta pagi ini, aku tidak akan mengusikmu," tambah Irham seketika membuat Zalina menghela napas lega. "Ke Jakarta? Ada keperluan apa?" Tanya Zalina mencoba berbasa-basi lantaran merasa tak enak hati setelah mendengar ucapan Irham. "Ada urusan sedikit. Mas pergi ya, buru-buru soalnya," ucap Irham yang kini memperbaiki topinya. Dia mungkin malu pada Zalina, aib orang tuanya membuat Irham merubah penampilannya. Bahkan, untuk bicara pada Zalina saat ini, mental Irham seakan diuji. Senyumnya tidak seperti dahulu, Irham juga menjaga jarak dan pandangan di hadapan Zalina. Zalina mengangguk, dia berusaha menjaga lisan untuk tidak mengucapkan kalimat yang membuat hati Irham justru berharap ataupun salah menerka. Seperti yang Sean katakan, senyum indah dan ucapan manis Zalina hanya untuk Sean seorang. Cukup aneh, tapi Zalina bersyukur melihat perubahan Irham. Mungkin karena sempat beradu mulut bersama Lengkara kala itu, atau ada sebab lain yang membuatnya sedikit menenangkan hati jika bertemu. Beberapa saat kemudian, Irham menghentikan langkah dan menoleh ke arahnya. Pria itu menghela napas pelan sebelum kemudian meloloskan kata maaf untuk Zalina. "Zal, setelah ini, apa kamu masih bersedia mengenalku?" Tanya Irham bergetar dengan mata yang mengembun, pandangannya saat ini bahkan rabun. Hadirnya Sean sudah cukup membuat mental Irham hancur. Sejak 2 tahun berlalu,
Irham sudah kehilangan Zalina dan tidak lagi ada kesempatan untuk mewujudkan semua mimpinya. Untuk saat ini, harapan Irham cukup sederhana. Zalina masih bersedia mengenalnya, itu saja. Sadar betul jika dibandingkan Sean dia adalah debu untuk saat ini, terlebih lagi setelah Irham mencari tahu siapa itu keluarga Megantara. Keangkuhan Irham yang dahulu merasa tinggi karena didukung Abrizam hancur sudah. Maksudmu? Saat ini aku bukan Irham yang dulu kamu kenal, aku tidak lebih dari anak seorang penjahat, apa mungkin kau masih bersedia mengenalku sebagai teman? Dahulu Irham percaya diri sekali meminta Zalina kembali ke sisinya. Namun, detik ini untuk mengutarakan niat ingin berteman dan berhubungan baik saja lidah Irham terasa keluh. Mungkin sebentar lagi dia akan bisu. Mardi memandangnya sebagai pria tak punya malu, dan Irham sadar betul akan hal itu. Namun, dia benar-benar tidak bisa andai harus kehilangan Zalina seutuhnya. Bertemanlah dengan suamiku, Irham. Akan lebih baik jika begitu. Seperti yang Sean katakan, tidak ada pertemanan antara pria dan wanita yang benar-benar murni. Terlebih lagi, Irham adalah pria yang pernah mencintainya. Mana mungkin Zalina mencari perkara, sebagai istri dia hanya ingin memegang prinsip untuk setia. Suamimu. Kening Irham berkerut. Bagaimana mungkin dia bisa berteman bersama pria itu? Mengingat cara Sean menatap saja, Irham menggeleng cepat. Suamiku. Dan kamu akan tetap menjadi Irham yang dulu ku kenal. Tidak peduli bagaimana orang tuamu, aku harap kamu memang tidak termasuk orang-orang yang merugi. Irham termangu mendengar ucapan Zalina. Bagaimana bisa wanita itu terlihat biasa saja dan menerima Irham sekalipun orang tuanya tidak pantas disebut manusia? Padahal, sebelum Irham berada di titik ini dia adalah seseorang yang mengusik kehidupan Zalina tanpa rasa lelah. Anehnya, saat ini Abrizam justru diam membisu dan tidak lagi bersedia menerima panggilan telepon darinya setelah Irham memiliki keberanian untuk menghubunginya tadi pagi. Entah sibuk atau sengaja menjauh, yang jelas Irham merasa sendiri saat ini. Terima kasih, Zalina. Dia hampir terlambat, tapi setelah mendengar ucapan Zalina, pria itu sedikit lebih tenang untuk saat ini. Dia berlalu pergi meninggalkan Zalina yang juga berlalu meninggalkan dirinya. Pagi ini Irham mengerti bahwa hati seseorang yang suci dan tidak pendendam itu benar-benar nyata. Irham meneruskan langkah dengan secebis kelegaan yang kini begitu nyata dia rasakan. Pria itu tersenyum tipis tanpa sadar, pesona istri orang memang luar biasa. Irham menggeleng pelan, berusaha kembali tersadar jika Zalina bukan lagi miliknya dan tidak akan pernah menjadi miliknya. Ayolah, Irham. Zalina milik Sean. Sean dan Sean. Irham membanting dalam setiap langkahnya, hingga dia terhenti kala menyadari sosok pria yang kini menatap ke arahnya. Sialan, kenapa jadi terbayang-bayang? Begitulah yang Irham pikirkan sebelum kemudian duduk di kursinya. Apa mungkin karena Irham menyebutkan namanya berkali-kali hingga jadi halusinasi, pikir Irham benar-benar bingung sendiri. Irham mengerjap pelan, memastikan jika yang dia lihat hanya sebuah bayangan. Anggap saja dia bermimpi sebelum mata terpejam, tapi anehnya jika hanya halusinasi kenapa dia berdecik kala Irham duduk. Yuda sialan. Aku harus menikmati terbang bersama makhluk astral ini sekarang. Sean bergumam, pelan tapi jelas-jelas masih terdengar. Detik itu juga Irham sadari jika dia tidak sedang berhalusinasi. Terlebih lagi kala Irham mengingat Zalina mengatakan tengah mengantar suaminya. Aku juga tidak sudi duduk di dekatmu. Tersinggung disebut makhluk astral, Irham angkat bicara. Pria itu menoleh dan kini Sean juga tidak mau kalah. Mereka bertatap muka dengan mata yang sama tajamnya itu beberapa detik. 6. Kau mengikutiku? Sama sekali tidak. Jawab Irham menghela napas kasar dan membuang pandangannya.
Oh iya. Kau merencanakan sesuatu padaku. Katakan. Apa papamu memintamu untuk membunuhku? Irham memejamkan matanya kuat-kuat, sama sekali dia tidak punya rencana untuk mencelakai Sean. Sekalipun ada kesempatan dia juga enggan, sekalipun Bramanto berdarah dingin, tapi mental Irham untuk saling memukul saja tidak ada sebenarnya. Aku tidak punya urusan denganmu, berhenti menggangguku, Sean. Oh iya. Buktikan padaku. Siapa tahu ada pisau di sakumu. Tidak ingin berdebat terlalu lama, Irham mengeluarkan apa yang ada di sakunya untuk diperlihatkan pada Sean. Hanya ada dompet dan juga permen, sama sekali tidak ada senjata tajam atau jarum suntik seperti yang Sean tuduhkan. Puas. Tujuannya ke Jakarta ialah untuk mencari Ana, sama sekali Irham tidak memiliki pikiran untuk menuntut balas. Lagi pula, dia tidak tahu jika Sean yang membuat kehidupan Bramanto berakhir di jeruji besi. Selain itu, dia juga sama sekali tidak tahu di mana Ana. Irham bukan tidak mencari, dia mencoba menemukan adik angkatnya itu. Namun, pencarian Irham hanya sia-sia. Dia yang berpikir jika Ana ke penjara demi menemui ayah biologis Satria segera memutuskan ke Jakarta pagi ini juga. Dia terlihat menyedihkan, apa benar aku berlebihan? Sejak dahulu dia benar-benar membenci Irham, tapi entah kenapa melihat isi dompet Irham yang hanya tersisa beberapa lembar uang 5 ribuan Sean merasa tuduhannya berlebihan. Satu hal yang Sean lupa, dia membuat seluruh fasilitas milik Bramanto tidak dapat digunakan. Mungkin saja termasuk kartu milik Irham diblokir juga. Kenapa aku memikirkan cecunguk ini? Berhenti, Sean. Dia bahkan bisa pesan tiket pesawat.